Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat sesepuh Muhammadiyah Candipuro, Dr. Andes Kiai Misbah, yang dimana beliau juga adalah guru saya dan mungkin guru kita semua, ya. Ya, jadi grogi ini ada beliau yang berhak sebenarnya, yang lebih berhak daripada saya. Tapi insya Allah apa yang akan ana sampaikan dan itu benar, itu ada sebagian bimbingan juga dari beliau yang masya Allah dengan keilmuannya. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Cinta Mulia beserta jajarannya, Beringin Kencana, maaf. Astagfirullah. Karena guru kita mungkin ya. Jadi lupa, ini buyar ini materinya. Ini mudah-mudahan tidaklah. Ini sudah saya rangkum insya Allah. Dan beserta jamaah Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang begitu melimpah. Kita bisa berkumpul bersama dalam satu majelis yang dimana majelis ini adalah termasuk taman-taman surga yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian dapat kita amalkan sehingga menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada istri-istrinya, para sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung sedikit tentang akidah dan apa itu akidah. Bahkan kita sudah menyinggung apa itu akhlak pula. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mengambil salah satu surat favorit bagi masyarakat umumnya, ya. Kenapa favorit? Karena sering dibaca, paling penak dihafal. Dan surat tersebut dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sulusul Quran atau sepertiga Al-Quran. Surat tersebut adalah surat Al-Ikhlas. Mau baca apapun di rakaat pertama, biasanya rakaat keduanya surat Al-Ikhlas. Itu biasanya. Pengalaman apa ya gitu. Sama ya. Namun dengan pendeknya itu memiliki fadilah, ya,
Ma'an. Dalam hadis Nabi Muhammad bahwa dulu ada seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dimana dia kalau mengimami bacanya Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, sampai para makmumnya, jamaahnya itu mengeluh, apa enggak ada surat yang lain? Apa jawaban beliau? Ya kalau nggak mau diimami saya silahkan. Tapi karena jamaahnya melihat beliau adalah yang terbaik di antara mereka, ya, baik itu fikihnya, ya, pemahamannya, bacaannya, ya maka ya udah. Kemudian seselang waktu Rasulullah mendengar hal itu, ya. Kemudian pemuda itu ditanya, kenapa kok bacanya cuma itu woy? Qul huwailik, ya, qul huwallahu ahad. Kenapa? Ya, ini uhibbuha, aku itu mencintai surat Al-Ikhlas. Karena apa? Yang ada di dalamnya, artinya maknanya. Nah, Al-Quran secara garis besar yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, itu secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama tentunya tauhid tadinya, tauhid, akidah, keyakinan, prinsip hidup seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu berisi tentang hukum-hukum, ya, seperti hukum puasa, hukum sholat, ya, hukum orang yang berzina dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu Al-Quran banyak berisi tentang kisah-kisah, ya, kisah baik kisah yang terdahulu maupun kisah yang akan datang. Kisah yang terdahulu contohnya kisah banyak, ya, Nabi Musa, para nabi, ya, orang-orang soleh, ya, Maryam dan lain sebagainya. Adapun yang akan datang kisah apa? Kiamat, surga, nikmatnya surga, ngerinya neraka, yang dimana hari ini, ya, mereka atau yang akan datang ini adalah cerita sekarang, ya, dan sekarangnya nyata kehidupan dunia. Nanti akan berganti, akhirat akan menjadi nyata dan dunia akan menjadi sebuah cerita. Dan kalau kita tahu bahwa apa yang terjadi hari ini akan menjadi cerita di hari esok, maka mari kita buat cerita yang terbaik. Nanti kita kumpul bareng, ya, insya Allah, ya, reunian, ya, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, semoga Allah mengumpulkan kita di surga, amin ya rabbal alamin. Saling berbicara, dulu seperti ini dan sebagainya. Baik. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini sesuai materi kita akan membahas tentang tauhid atau akidah yang kebetulan pada malam hari ini kita ambil dari salah satu surat favorit yang sering kita baca. Nah, apakah kita sudah memahaminya? Mari kita pahami bersama, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas maknanya adalah ikhlas. Ikhlas bahasa kita. Anak ikhlas, aku ikhlas lagi. Itu ridho, ya. Itu ridho. Ikhlas adalah pemurnian, ya. Murni. Murni dari apa? Dari segala apa yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati kita bersih. Illa man atallaha biqalbin
salim, hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah selamat dari akidah yang salah, yang tidak lurus, yang melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada keutamaannya sebagaimana kita tahu bahwa surat ini memiliki keutamaan yang cukup besar, ya. Di antaranya adalah menyerupai sepertiga Al-Quran tadi. Maka suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabatnya, beliau bersabda, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ana fi lailatin." Apakah kalian, di antara kalian nggak ada yang mampu dalam satu malam membaca sepertiga Al-Quran? Sepertiga Al-Quran berarti berapa? 10 juz. Masya Allah. 10 juz. Ya. Jangankan 10 juz. 1 juz atau 1 surat pun, ya. Maka mari Pak, kita sama-sama lah, ya. Raketang 1 ayat atau 1 hadis kita baca, ya. Nah, itu untuk supaya ya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat tentunya mengeluh, kan? Mengeluh. Ayyuna yutiqu dzalik? Siapa di antara kita yang sanggup mengerjakan tersebut? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ala innaha qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an, ya. Qul huwallahu ahad sampai akhir, ya, yaitu surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an, ya. Baik itu pahalanya, ya, atau mungkin yang dimaksud adalah diantaranya adalah karena mengandung makna tadi, makna yang pertama yaitu tauhid tadi. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan yang lain, ya, akan dibangunkan istana di surga. Istana di surga. Kata Rasulullah, man qara'a qul huwallahu ahad ila akhiriha hatta yakhtimaha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Ini sabda Rasulullah SAW, ya. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai akhir, ya, 10 kali, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Berarti kalau 20, 2 istana. Kalau 30, apa enggak mubah nanti? Enggak, ya. Tidak. Maka Umar ketika mendengar hadis itu, idan ya Rasulullah nastakbir. Kalau begitu ya kita perbanyak ya Rasulullah. Ya, apakah jawaban Rasulullah? Allahu akbar wa athyab. Allah itu ya pasti nggak akan nganggur lah, mau sebanyak apapun, ya, sebanyak apapun nggak akan nganggur, ya. Jangankan istana, ya, gubuk aja, yang penting di surga itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Tentunya bukan hanya sekedar membaca, karena ada orang yang beranggapan bahwa hanya membaca Al-Quran, yang penting menyelesaikan. Tidak, tapi Al-Quran itu sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk. Baca, memahami, mengamalkan, dan menyebarkannya. Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, ya, agar, ya, mudah-mudahan kita dibangunkan istana di surga, ya, kita praktekkan. Dan surat Al-Ikhlas juga itu dianjurkan bagi kita agar membacanya ketika hendak mau tidur, ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, annahu idza awa ila firasyi, apabila beliau hendak mau ke firas, kasur, artinya ingin tidur lah, ya, beliau itu selalu membaca yang pertama qul huwallahu ahad, kemudian al-mu'awwidhataini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Terutama 2 surat itu karena
surat itu berisi perlindungan, ya, perlindungan. Nah, itu diantara keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Baik jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan masuk ke tafsir dari surat ini, ya. Jadi kita materinya apa ini? Akidah, tapi kok malah tafsir? Ya itulah ilmu, ya. Ilmu. Sebenarnya zaman Rasulullah, sahabat itu belum ada namanya ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu apalagi nahwu, shorof, itu nggak ada, ya. Tidak ada, ya. Nah, maka di zaman-zaman berikutnya, di masa-masa berikutnya, nah mulai bermunculan agar untuk memudahkan, terutama Islam tersebar bukan hanya di negara Arab saja, maka untuk memudahkan itu, ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Qul artinya katakanlah. Siapa yang diperintahkan di sini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qul di sini fungsinya adalah untuk supaya lebih fokus bahwa katakan ada sesuatu yang penting disampaikan. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Apa yang disampaikan? Nah, ternyata, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan sababun nuzul di hadhil ayat, ya, sebab turunnya ayat ini, bahwa orang-orang musyrikin datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Muhammad, unsub lana rabbak." Unsub lana rabbak. Apa unsub? Nasab. Nasabkanlah untuk kami Tuhanmu. Wah. Ngawur mana, Pak? Ya. Nasabkan. Apa itu nasab? Keluarga, bin, ya. Bin. Ya. Saya bin siapa? Bin gitu, ya. Jadi mereka itu orang-orang musyrik ingin mengetahui siapa sih orang tuanya, ya, Tuhanmu itu siapa, ya. Maka nanti dibantah dalam satu surat ini, maka turunlah ayat Qul ya Muhammad kepada mereka, huwallahu ahad. Dia adalah Allah. Ahadun, esa, tunggal, ya. Disebutkan ahad. Kenapa ahad bukan wahid? Karena wahid nanti ada isnain, salasah, ba'at. Kalau ahad itu esa, tunggal, tidak ada yang lain. Ahad dalam apanya? Esa dalam apanya? Ya, ini baru ulama, ya, itu membagi beberapa bagian untuk memudahkan pemahaman bahwa Allah itu memang benar-benar esa. Jadi pembagian ini bukan pembagian, kan ada yang membagi menjadi 3, ya, atau sering disebut dengan tri tauhid. Itu hanya pembagian saja, Pak, Bu, ya. Bukan menyamakan Tuhan itu 3, bukan, ya. Itu untuk pembagian saja, untuk memudahkan. Ya, sama seperti Imam Syafi'i, ya, seperti menyebutkan rukun wudhu itu ada berapa? 7, ya, 8. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 8 mazhab yang lain. Nah, itu kan nggak ada dalam Quran, ya. Rukun wudhu. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam tartib. Yang ketujuh mualah. Mual harus tartib, berurutan, dan mualah tidak ada jeda. Wudhu, basuh muka, ada bola, lari, ambil bola. Nah, tidak boleh ada jeda. Ada yang menambahkan seperti itu. Nah, itu hanya untuk memudahkan, terutama bagi penuntut ilmu atau masyarakat
awam, ya. Tidak ada istilah trinitas atau tritauhid, ya. Bahkan ada juga yang menjadi 4, membagi menjadi 4, 5 dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Allah itu esa, ya, dalam 4 hal. Nah, dalam 4 hal. Yang pertama fi zatihi, dalam zatnya. Jadi Allah itu esa dalam zatnya, tidak ada yang lain. Dan ini membatalkan perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari satu. Ahad, ya. Ada yang 2. Apa yang Tuhan mereka yang 2? Contohnya yin dan yang. Yin dan yang. Pernah dengar? Yang biasanya ada logo. Nah, kayak ikan gitu loh. Nah, itu yin dan yang. Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Nah, itu keyakinan mereka. Ada yang menganggap juga Tuhan itu 3, ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita beruntung memiliki Tuhan yang satu. Coba kita logikakan saja, ya. Kalau misalkan pembantu memiliki tuan, ya, atau majikan 5, bingung nggak kira-kira itu? Yang satu nyuruh sini, yang satu nyuruh sini, yang satu nyuruh yang lain. Yang satunya mau ini, yang satunya mau yang itu. Bingung, ya? Maka alhamdulillah, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Itu yang pertama, yaitu fi dzatihi, yaitu zatnya, ya. Esa dalam zatnya. Karena dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita itu tidak boleh mendua. Ya. Peribadahan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mendua. Tapi kalau beribadah dalam bersuami istri bagi yang adil, ya. Kemudian hakul ibadah, atau dialah yang esa dalam disembahi. Yang kedua, esa dalam hal yang disembahi, hakul ibadah, ya. Hal ini tentunya, ya, ini menjadi pusat atau inti dari surat Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, dan inti dari surat Al-Fatihah itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, ini melenceng sedikit ke ilmu bahasa Arab juga, ya. Ini dalam susunan kata dalam bahasa Arab itu biasanya subjek, predikat, objek. Bahasa Indonesia seperti itu, ya. Tapi ini objeknya dikedepankan, ya kan? Siapa yang disembah? Allah, kan? Ini untuk penekanan bahwa hanya Allah dan tidak ada yang lain. Hanya kepada Engkau, ya Allah, kami menyembah. Ini penekanan, ada penekanan bahwa memang benar-benar hanya Allah yang berhak disembah dan berhak diminta pertolongan. Ini hakul ibadah. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepadanya, ya. Maka aneh ketika kita ada orang yang, maaf kata, memiliki jimat, itu bacanya qul huwallahu ahad. Isinya surat-surat, ya. Di antaranya surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus somad, Allah tempat peminta, ya. Tapi mintanya kepada selain Allah prakteknya, ya. Maka sangat aneh, ya, sangat aneh bahwa Allah yang berhak
sembah. Kemudian yang ketiga yaitu haqqur rububiyah, ya, bahwa Allah itu adalah Rabb kita, ya. Apa yang makna Rabb itu? Rabb itu adalah Al-Khaliq, yaitu sang pencipta, kemudian sang pengatur, kemudian sang pemilik dan sang penguasa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan, mengatur, memiliki dan menguasai seluruh makhluk. Maka jika ada orang yang berkeyakinan bahwa ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia telah meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pantai Kidul sing ngatur sinten? Astagfirullah, Pak. Saya mana? Yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tujuanan, Pak. Keyakinan mereka maksudnya, Pak, ya. Nyiroro Kidul, ya. Perempatan gorong-gorong. Biasanya ada yang klakson kan? Tim, kalau lewat itu. Tim. Kenapa? Penasaran saya tanya. Ternyata minta izin lewat. Nah, itu sama saja mengakui bahwa ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah meyakini bahwa Allah itu memiliki asma wa sifat, memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Asma Allah al-husna, yang baik, ya. Nama-nama Allah yang baik. Kita akan ambil misal 3. Yang pertama al-hayyu, as-sami'u, wal basiru. Al-hayyu artinya apa? Maha hidup, maha mendengar, dan maha melihat. Nah, Allah memiliki nama-nama ini bahkan tidak terbatas, ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, memiliki nama-nama yang baik, ya. Maka meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik, ya, itu merupakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hayyu, contoh. Kan hidup artinya, ya. Kita hidup nggak? Hidup, ya. Allah hidup. Berarti sama dong. Sama-sama hidup. Ya, sama-sama hidup, tapi nggak ada tapinya, ya. Hidup kita berbeda dengan hidup Allah. Hidup kita terbatas, ya. Saya lahir tahun 95 sampai nggak tahu kapan, bisa jadi besok atau nanti atau lusa, ya kan, tidak tahu, terbatas, ya. Kemudian as-sami', maha mendengar. Kita mendengar, tapi Allah maha mendengar, ya. Jadi beda, ya, beda. Kalau kita, ya, pendengaran kita terbatas, ya. Istri kita di rumah ngomong-ngomong, ya nggak tahu ngomongin apa kan, tapi Allah tak tahu. Al-Basir, maha melihat pun seperti itu. Kita melihat Allah tapi maha melihat. Pandangannya terbatas, apalagi yang sudah min atau plus, kan? Jangankan yang di atas Gunung Raja Basa, di balik tembok ini nggak tahu siapa, ya. Bahkan Allah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaannya tahu dan melihat, ya, semut yang hitam di atas batu yang hitam di dalam kegelapan malam. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah, ya, Qul huwallahu ahad ini, satu ayat ini saja sudah, Masya Allah, dahsyatnya membantah mereka, ya, membantah mereka yang mengaku bahwa ada Tuhan selain
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, Allahu As-Samad. As-Samad ini banyak sekali ulama tafsir yang menjelaskan makna yang bermacam-macam, namun sebenarnya intinya satu. Semuanya benar dan intinya satu, ya. Apa itu? Ya, di sini disebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dalam sifatnya sehingga semua butuh kepadanya. Karena Allah sempurna, maka semua itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini, iya semua, bahkan orang kafir pun. Jadi ada orang musyrik yang namanya Husain. Siapa? Husain. Ya, ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Husain, kam ta'budu ilahan, kam ta'budul yauma ilahan. Kamu pada hari ini itu udah nyembah berapa Tuhan? Nyembah berapa Tuhan? Apa jawaban Husain ini? Sab'atan. Sab'ah. Berapa sab'ah? 7 ya. 7. Bayangkan. Ini itu tadi ya, orang marem nyembah suci. Tidak marem. Kemudian beliau Husain menjelaskan sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Jadi 7 itu 6 yang di bumi, 1 yang di langit. Jadi mereka itu meyakini bahwa meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta. Ya. Maka dalam Al-Quran disebutkan ya bahwa mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah. Pernah mendengar ya Pak ayat itu ya? Saya lupa ayatnya, takutnya salah lagi. Nah, jadi beliau ini menyembah 6 di bumi, 1 di langit. Kenapa? Karena kalau cuma menyembah yang 1 di langit itu enggak marem. Orang marem, dan itu menjadi sudah adat istiadat dari nenek moyang. Ini sama Pak, hampir sama dengan adat-adat di kampung kita ya. Itu ketika ditanya, kok kenapa sih masih ngikutin adat-adat yang dahulu yang menyimpang? Nah, kalau adat yang menyimpang itu nggak boleh ya. Adat yang menyimpang dengan ajaran Islam ya. Maka apa jawaban mereka? Ya. Ini ngono tok ya orang marem. Contohnya pemularasan jenazah ya. Pemulasaran jenazah. Itu kan banyak adatnya ya, tambahan-tambahan. Nggak marem ya kalau cuma koyok kucing wae ya. Itu sebagai tambahan saja ya. Nggak pakai biar Astagfirullah. Baik. Itu ya, jadi Husain. Nah, namun kemudian Rasulullah bertanya lagi. Tapi kalau kamu lagi dalam keadaan kepepet nih, siapa yang kamu pinta? Alladzi bis sama, yaitu yang ada di langit. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ya sebagai tempat meminta, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya yang sempurna. Baik. Ayat yang ketiga, kita persingkat, lam yalid wa lam yulad. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa ini, lam yalid tidak beranak ya. Wa lam yulad dan tidak diperanakan. Kalau yang pertama paham lah ya, lam yalid tidak beranak maksudnya adalah tidak memiliki anak. Nah, dua kata ini lam yalid tidak beranak ini membantah pemikiran orang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Siapa di antaranya? 3 ya. 3 kaum. Yang pertama Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua An-Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Kemudian yang 3 siapa? Kaum musyrikin.
Siapa? Mereka menganggap siapa anak Allah? Hah? Para malaikat. Wattakhadha minal malaikati inasa. Dalam surat Al-Isra ayat 40, Pak. Al-Isra ayat 40. Nah, jadi inilah lam yalid itu sudah membantah perkataan mereka bahwa Allah itu memang tidak memiliki anak keturunan. Kalau Allah memiliki keturunan, memiliki anak, berarti Allah butuh sama yang lain. Butuh apa? Butuh penerus. Ya kan? Ya kita punya anak juga pengen butuh penerus. Nah, kalau butuh penerus berarti memiliki kekurangan. Ya, itu lam yalid. Kemudian walam yulad, dan tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan artinya Allah itu tidak memiliki bapak dan ibu. Ini sama. Berarti kalau Allah memiliki bapak dan ibu berarti tidak sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Karena butuh sama bapak sama ibu. Dan kalau memiliki bapak ibu berarti Allah yang keberapa? Ya? Kalau Allah memiliki anak dan bapak dan ibu berarti Allah makhluk yang keberapa? Ketiga, yang enggak. Nah nanti baik nurung. Terus nggak akan berhenti. Itu namanya tasalsul, ya. Tasalsul terus menisbatkan nasabnya Allah. Maka Allah itu tegaskan dalam Al-Quran huwal awwalu wal akhiru. Sama dengan lam yalid walam yulad. Ya, lam yalid walam yulad. Baik, kita langsung saja ke ayat yang terakhir, ya. Kita ringkas saja, Pak, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini sebenarnya ayat penutup atau pelengkap dari ayat 1 sampai 3 tadi. Artinya Allah itu tidak sama dengan makhluknya, ya. Tidak sama dengan makhluknya. Dalam hal apa tadi? Zatnya, ya, kemudian hak ibadahnya, hak ketuhanannya, dan hak asma dan sifatnya itu tadi, ya. Jadi Allah itu tidak sama, ya. Maka barang siapa yang menyamakan Allah, ya. Contohnya seperti ada orang yang menyamakan kedudukan Allah dengan batu misalkan, ya. Bahwa batu ini turun dari langit. Kemudian bisa menyembuhkan, gitu kan? Ya, bisa menyembuh. Berarti itu menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangankan batu, Pak. Rasulullah pun tidak mau disamakan. Ya. Pernah salah seorang sahabat itu nyeplos mengatakan, terserah Allah dan engkau. Masya Allahu wa syi'ta. Terserah Allah dan engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul? Ataquluhad. Yang mengatakan seperti ini, ya. Langsung dibantah oleh Rasulullah. Coba kita bayangkan, apakah sahabat ini kira-kira sengaja nggak ngucapin ini, menyamakan Allah dan Rasulnya? Tentu tidak, kan? Nggak mungkin, karena akidah mereka kuat. Tapi hanya ucapan saja, berucapan, ya hati-hati. Ya, dalam agama kita ucapan itu sangat berarti, ya. Syahadat pakai apa? Ucapan, ya kan? Tolak nikah itu meskipun main-main itu jadi, Pak, ya. Sekarang ada tolak tapi main-main jadi. Atau nikah, ustadznya bilang, beri contoh, saya nikahkan kamu, boleh dia mobil tuh, jadi itu. Ya, jadi, ya. Kata Rasulullah salatun jiddun najiddun wa hazluhun najiddun. Ada 3 perkara yang serius dan bercandanya itu jadi ketetapannya itu 3. Yang pertama, tolak nikah
dan rujuk Nah, itu tadi. Maka ucapan dalam Islam itu sangat berarti, ya, sangat berarti. Nah, maka perkataan masya Allahu wa syi'ta itu tidak diperbolehkan. Dan, ya, karena dan dalam bahasa Arab itu menunjukkan kesetaraan, menyebutkan apa? Kesetaraan. Ya. Lalu apa yang boleh? Masya Allahu wahdah. Terserah Allah saja. Terserah Allah. Atau kalau pengen benar-benar ingin menambahkan dia, terserah Allah. Summa, nah, baru baik kemudian. Ya. Terserah Allah kemudian. Sama juga yang sering kita dengar, ya. Misalkan ada anak yang tenggelam, ya kan, tenggelam. Ada seorang laki-laki yang menyelamatkan di kali tersebut. Wah, naik uduk. Wong kuwi wis mati. Seakan-akan menisbatkan keselamatan kepada laki-laki tersebut. Tidak boleh, ya Pak. Ya, untung ada laki-laki ini, kalau enggak dia enggak selamat. Ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Yang boleh alhamdulillah. Alhamdulillah ada Allah. Kalau pengen benar-benar menambahkan, ya, ingin memuji seseorang tersebut, menggunakan kemudian. Kalau bukan Allah, kemudian laki-laki tersebut atau keahlian laki-laki tersebut, ya, anak itu tidak akan selamat. Nah, yaitu dengan ini kita selesai dalam membahas surat Al-Ikhlas, yang dimana isi atau inti dari surat ini adalah tentang Al-Ikhlas, yaitu pemurnian, penguatan akidah kita, ya Pak. Nah, akidah ini sangat penting sekali, ya, dan tidak boleh goyah, ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.